Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan, semua dibandingkan, disejajarkan, Anies lebih qualified, Anies lebih jujur, Anies lebih paham baik dalam kompetensi kemampuan beliau sebagai akademisi, pemahaman beliau tentang antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kejujuran beliau, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bahkan memimpin Indonesia terlalu kecil, memimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Ya, ini di pagi hari, ini lagi nyeruput kopi di Kopi Korot. Ya, ini tempatnya lumayan terkenal ya di Kota Mobago guys ya. Jadi ngopi dulu guys ya. Nah, kita lanjutkan lagi topik pembahasan kita video sebelumnya. PKS apakah sekarang mulai insaf dengan langkah-langkah politiknya? Karena kan kabarnya PKS mulai kembali menggandeng Anies Baswedan. Kita ketahui bersama di Pilpres Anies Baswedan itu kan jadi ikon gitu ya. Kemudian kalah di Pilgub DKI, awalnya PKS mengusung Anies Baswedan duet dengan Sohibul Iman. Hanya saja di tengah perjalanan tidak berlanjut. Pak Anies pun terkesan dicampakkan gitu ya. Partai yang mengecewakan itu bernama PKS. Banyak orang kecewa pada PKS karena partai itu meninggalkan Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Padahal PKS mengusung Anies dalam Pilpres 2024. Bahkan memanfaatkan dukungan tersebut untuk meraup suara rakyat di Pileg 2024. Pada Pilgub Jakarta 2024, PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil. Publik kecewa PKS meninggalkan Anies karena sikap PKS tersebut diibaratkan pepatah, habis manis sepah dibuang. Setelah memanfaatkan Anies untuk meraih suara rakyat pada Pileg 2024, PKS meninggalkan Anies begitu saja karena tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk mendongkrak suara PKS. Publik juga kecewa karena PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju dianggap masyarakat sebagai lanjutan kekuasaan Jokowi, yang dianggap sebagai rezim bermasalah oleh aktivis dan kaum intelektual. Salah satunya membangun dinasti dan oligarki politik. Selama ini masyarakat menghormati PKS karena menjadi satu-satunya partai oposisi pemerintah Jokowi. Kekecewaan pemilih Anies terhadap PKS berujung pada pilihan politik. Di Jakarta, orang Betawi kecewa kepada PKS karena meninggalkan Anies sehingga mereka tidak akan memilih calon gubernur yang diusung oleh PKS. Tampaknya di Sumbar juga begitu. Orang Sumbar pantang dikecewakan oleh politikus atau partai politik. Maka pada Pilgub Sumbar 2024, pemilih Anies di Sumbar berkemungkinan besar tidak akan memilih calon gubernur yang diusung oleh PKS. Anies Baswedan adalah korban dari insiden ini. Makanya saya sangat berharap kepada dia untuk, dia ini seorang doktor, belajar public policy, dia ngerti ilmu politik. Coba agak merenung agak dalam lah. Apa yang terjadi pada dirimu kemarin itu? Pikirkan agak dalam. Karena harusnya kalau dia tanya kita, waktu itu saya mau ngajak dia koreksi sistemnya dulu. Dan mengajak dia untuk lebih tegas. Tidak bisa lagi pemimpin politik di depan bukan orang partai, Bung Akbar. Nggak bisa. Semua karir itu ada sekolahnya. Ada ada merit sistemnya. Ada tangganya. Nggak bisa lagi begitu. Partai politik harus diperkuat. Jangan kita merasa aku ini hebat sendiri loh. Aku ini terkenal loh. Aku ini ramai di TikTok, di segala macam loh. Kalau aku masuk partai politik rusak aku loh. Loh apa? Terus habis itu pengen menyalon pakai partai politik. Pikiran itu tidak bertanggung jawab. Kalau kita mau demokrasi kita matang, perkuat partai politik.
Dan Anda harus ada di dalamnya. Ada di dalamnya, dan insentif bagi partai politik agar orang pintar, orang terkenal, orang banyak uang, semua beragam itu bisa masuk partai. Betul. Jangan ada orang merasa suci di luar karena dia tidak berpartai, tapi nanti begitu ada kekuasaan mendekat ke partai itu. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Kenapa gitu loh? Sekarang kok PKS kembali menggandeng Anies Baswedan? Apakah ada sesuatu? Karena ini kan menyangkut juga beberapa waktu yang lalu, seperti kata bocor halus Tempo, kalau petinggi Gerindra itu menemui PKS menawarkan 3 hal. Apa aja itu ya? Kalau ada yang masih ingat, di konten sebelumnya saya pernah membahas dengan topik PKS balik modal, ya, dari bocor halus Tempo. Jadi kalau kalian belum nonton silahkan tonton. Ingat saya secara garis besarnya ada 3 tawaran yang ditawarkan petinggi Gerindra ke PKS waktu itu, mengembalikan dana kampanye PKS gitu ya, semasa Pilpres, kan habis-habisan gitu ya kan. Waktu itu mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kemudian PKS mendapatkan jatah menteri di koalisi Prabowo Subianto. Yang ketiga, saya lupa ini yang ketiga. Coba kalau kalian masih ingat, kira-kira apa sih bocor halus Tempo, tawaran ke PKS? Dan itu juga yang sekarang mulai terkuak gitu ya, mulai terungkap ke publik. Mengapa waktu itu Anies Baswedan terkesan dicampakkan begitu saja oleh PKS. Dan kalau saya melihat waktu itu PKS kena jebakan Batman. Ya. Dari mana kira-kira jebakan Batman-nya? Ayo, bisa ditangkap sendiri kan? Jadi ditawarkanlah 3 hal ini ke PKS dengan syarat tentunya Anies Baswedan tidak diusung, ya kan? Otomatis Anies Baswedan tidak bisa melakukan langkah politik selanjutnya di Pilgub DKI. Benar nggak sama Heris? Jadi terhenti waktu itu ya. Tentu yang ingin hal itu terjadi ya lawan politik dari Pak Anies Baswedan, ya kan? Supaya Pak Anies Baswedan tidak melenggang ke Pilgub DKI. Siapakah kira-kira yang diuntungkan dari ketidakikutsertaan dan tidak didukungnya PKS? Dan PKS waktu itu memberikan alasan gitu ya. Padahal waktu itu kalau PKS sabar sedikit gitu ya, menunggu putusan MK, kita masih ingat kan? Putusan MK yang perbolehkan ambang 20% ke bawah gitu ya, itu mencalonkan calonnya sendiri. Sehingga PDIP waktu itu mencalonkan Pramono Anung, yang awalnya juga kan ingin mencalonkan Anies Baswedan. Hanya saja banyak hal Anies Baswedan tampak dijegal gitu ya, dari berbagai macam cara dan dari berbagai macam sisi. Nah, dari kisruh politik waktu itu yang memang sedikit panas gitu ya, sehingga Anies Baswedan tidak bisa melanjutkan langkah politiknya ya, yang tadinya bersama dengan PKS. Anies Baswedan tidak bersama PKS, dan di Jabar juga sempat Anies Baswedan ditawarkan PDIP di Jabar gitu ya. Tapi Pak Anies Baswedan dengan kesatria tidak mau ikut kontestasi politik di Jabar, karena itu dia menghormati Sohibul Iman yang bertarung melawan Deddy Mulyadi, dan itu langkah politik positif yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ya, sehingga dia tidak ikut konstelasi politik di 2024 di Jabar. Lalu coba kita lihat sekarang gitu loh, di pemerintah Prabowo, kabinet merah putih itu kan tidak ada benar-benar kader PKS yang
masuk di kabinet dapat jatah menteri. Ada nggak? Katanya kalau yang dari ITB itu kan bukan murni kader PKS ya kan? Itu kan profesional gitu. Jadi bukan dari kader PKS gitu loh. Jadi jatah menteri itu kader PKS itu kayaknya nggak ada. Jadi flashback dari 3 tawaran ke PKS dari Bocor Halus Tempo waktu itu. Nah otomatis PKS nggak dapet nih gitu ya. Entah kalau nanti kalau misalnya terjadi reshuffle besar-besaran gitu ya, bisa jadi PKS masuk, nggak tahu juga. Dan menurut saya bisa jadi juga ini alasan mengapa sekarang PKS mungkin mulai sadar dengan langkah politiknya yang waktu itu membuat kesalahan besar gitu loh. Dan sangat fatal sekali bagi langkah politik PKS ke depan. Karena pasti PKS merugi dong. Karena Anies Baswedan itu kan adalah ikon PKS. Ya Anies ya PKS, PKS ya Anies gitu loh. Karena ikon PKS waktu itu Anies. Para orang pendukung yang memilih Anies otomatis memilih PKS. Begitu juga yang memilih PKS otomatis memilih Anies. Dan banyak orang-orang masyarakat itu yang saya lihat ketika dia PKS mengusung Anies, otomatis dia akan memilih PKS juga. Ya kan? Dan benar saja PKS pas Pilpres waktu itu suaranya bagus naik gitu ya. Tapi setelah di Pilgub suara PKS itu turun drastis. Ya. Karena banyak para pendukung Anies yang kecewa, jadi banyak suara-suara di berbagai daerah itu, suara PKS itu turun drastis. Ya karena di akar rumput, itu banyak yang pro ke Anies Baswedan. Dan ketika PKS melakukan langkah politik yang fatal, yang salah waktu itu ya, banyak orang yang kecewa. Termasuk dari kader PKS, bahkan para senior Dewan Penasihat PKS itu yang mengundurkan diri ya karena kecewa terhadap langkah politik PKS. Nah, sementara itu pasca Pilpres ya kan PKS sendiri tidak ada kadernya yang duduk di kabinet merah putih saat ini. Mungkin itu juga yang membuat PKS mulai sadar, mulai insaf ya dengan langkah politiknya, sehingga perlu introspeksi diri, kemudian kembali menggandeng Anies Baswedan. Bener nggak sama Hendis? Apalagi nama Anies Baswedan itu makin lama makin naik nih. Dengan ormas-ormas yang dibentuk, kemudian aksi bersamanya, ya, menarik simpati masyarakat dengan langkah-langkah politiknya, ya. Jadi apalagi sekarang kan PKS melakukan yang seperti yang kita bahas kemarin, politik 2 kaki yang terukur, ya, tetap ke koalisi pemerintahan, tapi juga tetap menggandeng oposisi Anies Baswedan. Dan mungkin bisa jadi langkah politik PKS ini ke depannya untuk mempersiapkan di tahun 2029. Asal jangan sampai PKS tergoda lagi, ya, atau terjebak Batman lagi gitu loh, ya, dan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, dan itu kan fatal banget ya. Jangan sampai itu terjadi, karena kita tentu sangat sayang dengan partai PKS karena ini satu-satunya partai umat gitu ya, yang beberapa puluhan tahun gitu ya, punya citra positif di tengah-tengah masyarakat di antara partai-partai yang lain gitu loh. Ya, tapi sayang saja citra positif PKS itu tiba-tiba hancur lebur akibat langkah-langkah para petinggi PKS sendiri, ya kan, yang menerima tawaran dari petinggi partai lain. Nah, bener nggak sama ini, ya? Ya, kita harapkan PKS kembali berbenah gitu ya, karena banyak orang yang suka dengan PKS, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, karena aksi-aksi sosialnya yang begitu nyata di tengah-tengah masyarakat,
Jadi citra positif PKS itu luar biasa. Nah, semoga langkah politik PKS ini benar-benar bisa dipertahankan ya, terus tidak gampang terbujuk rayuan ya, tawaran gitu ya, sehingga mengorbankan ideologi dan mengorbankan nanti partai PKS itu sendiri. Nah, sekarang PKS sudah punya pemimpin baru, presiden baru PKS yang belum lama ini mengatakan akan sowan ke Prabowo dan juga sowan ke Anies Baswedan. Ya, itu bisa sah-sah saja, namanya politik ya. Mungkin kayak dulu Prabowo Jokowi kan musuhan gitu ya. Tiba-tiba di 2019 Prabowo kalah, dia bergabung ke pemerintah Jokowi, jadi Menhan ya, jadi menterinya Jokowi. Dan kemudian 2025 Prabowo Jokowi bersatu ya, dan jadi pemenang pemilu, walaupun sampai sekarang masih dipertanyakan oleh banyak orang gitu ya. Nah sekarang tampaknya Prabowo Jokowi yang tadinya bersatu gitu ya, sampai Prabowo bilang hidup Jokowi, kalau tampaknya dengan segala macam konflik yang terjadi, dugaannya jasa palsu, Fufu Fafa, pagar laut, Chef Raja 4, dan kasus-kasus korupsi Siritex gitu ya. Jadi mulai tampak nih hubungan Jokowi dan Prabowo itu mulai renggang ya. Dan kemarin di stadion, tapi benar atau tidak video ini, Jokowi sempat nonton timnas Indonesia versus kemarin tuh Cina gitu ya. Jokowi di tribun, kan biasanya kan di mana ada Prabowo itu ada Jokowi, di mana Jokowi itu ada Prabowo gitu kan. Mereka begitu mesra. Tapi perlahan mereka mulai tampak renggang. Nah, apakah ini pertanda tidak baik hubungan Jokowi dan Prabowo ke depan dalam politik mereka? We don't know, we will see, okay? Nah, jadi mungkin juga ini PKS mulai mengambil kesempatan, mulai introspeksi diri ya, dengan langkah-langkah politik yang PKS lakukan, sehingga PKS mulai sadar nih, PKS masih membutuhkan Anies Baswedan untuk langkah politiknya ke depan ya. Ini suatu upaya yang menurut saya tepat banget yang dilakukan oleh PKS, karena tentu Anies Baswedan juga butuh dukungan partai. Dia tidak bisa bergerak sendiri juga ya kan. Walaupun saya yakin dan percaya Anies Baswedan bisa bergerak sendiri dengan ormasnya, dengan aksi bersamanya, tapi dukungan partai juga penting. Nah, selain PKS nanti mungkin apakah Nasdem juga sadar kembali ya, akan mendukung Anies lagi, nanti PKB gitu akan dukung Anies lagi, atau partai-partai lain. Nah, kita lihat saja sama Hendis ya, karena ya kalau kita bersama kan Pak Anies pernah bilang kalau partai-partai itu banyak yang tersandra, dan itu diyakini betul oleh Pak Anies, sehingga Pak Anies memahami apa yang terjadi gitu loh. Jadi Pak Anies pun tidak memaksakan langkah politiknya, sehingga ya dia memahami kondisi pendukung partai-partai pendukung dia gitu loh, di bawah penuh tekanan gitu. Dan mungkin sekarang kata Pak Anies juga ya, Pak Anies mulai bebas gitu loh, tidak ada lagi yang menghalang-halangi, yang menyandra. Mungkin itu juga ya, mungkin tahulah kira-kira pihak mana yang menghalangi, menjegal, menyandra Pak Anies Baswedan ya. Ya kuasa Tuhan juga lah kan. Pak Anies Baswedan dibantu gitu ya, lewat doa, mungkin doa kita bersama masyarakat gitu ya,
agar Pak Anies Baswedan itu langkah politiknya itu ke depan bisa terbuka ya. Apalagi 4 tahun ke depan itu waktu yang cukup panjang gitu ya untuk Pak Anies Baswedan mempersiapkan diri ya, terus merangkul simpatisan gitu ya, mengambil simpati masyarakat untuk all out di 2029. Dan kalau saya melihat jangan-jangan nanti Prabowo atau Gerindra juga akan mendukung Anies Baswedan, karena pertama, kenapa saya mengatakan demikian, nanti bisa jadi Prabowo dan Anies ini bersatu lagi. Karena kalau saya lihat gitu ya, nggak tahu nanti, kan ada kabar burung 2 periode. Tapi kalau lihat kondisi Pak Prabowo, mudah-mudahan Pak Prabowo sehat selalu ya. Faktor usia, mungkin nanti Pak Prabowo bisa dengan bijak gitu loh, karena faktor usia, mungkin dia akan mencari figur lagi atau mendukung figur lain. Jadi cukup 1 periode misalnya, dan nanti tentu akan melawan kubunya Jokowi kalau Jokowi terus dengan langkah-langkah politiknya. Bisa jadi gitu ya, kan dia punya partai juga. Mungkin sekarang kan kabarnya Jokowi akan memimpin PSI, tidak menutup kemungkinan nanti yang 2019 nanti akan terjadi lagi di tahun 2029 gitu loh. Bisa jadi Prabowo akan mendukung Anies Baswedan ya, dengan siapanya gitu, wakilnya atau siapa, terus PKS, Nasdem bersatu melawan pihak mungkin Jokowi atau pihak mana gitu ya di tahun 2029, karena kan digadang-gadang Gibran akan maju di tahun 2029. Nah, ini menarik menurut saya, karena Anies akan kembali diusung gitu lah, karena untuk kandidat kuat sekarang ya, kandidat kuat di Pilpres 2029 Anies Baswedan yang pertama, yang kedua Gibran, yang ketiga KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Bisa jadi nanti Gibran diduet dengan Kang Deddy Mulyadi ya kan, karena kan sudah mulai tampak gitu ya, mereka saling mendukung gitu ya. Kalau kansnya Prabowo untuk mencalonkan lagi 50-50 sih menurut saya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan kalau Prabowo fit, sehat, mungkin dia akan lanjut ke 2 periode kalau masyarakat puas gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tetap fit, sehat, bisa jadi kemungkinan dia akan bertarung lagi 2029. Apalagi mungkin dia sekarang sudah punya amunisi yang sangat kuat gitu ya, dengan basis pendukung, jadi petahana kan. Nanti 2029 plus kondisi fisik juga masih memungkinkan, kenapa tidak? Jadi bisa jadi Anies, Prabowo, Gibran. Nah, 3 kandidat ini ya. Itu kalau Prabowo ingin calonkan lagi. Kalau tidak, nanti mungkin Prabowo akan dukung Anies lagi. Bisa jadi seperti itu. Ya nggak? Nah, kita lihat saja sama Anies ya. Mungkin itu menurut saya, sekali lagi ini mungkin ya kabar baik ya. Kabar baiknya kenapa? PKS mulai menyadari kesalahan langkah politiknya. Ya namanya manusiawi lah kan ya. Kadang bisa melakukan kesalahan ya. Apalagi dengan iming-iming tawaran yang begitu menarik, jadi orang tergoda ya kan. Itu bisa, yang penting kita menyadari kesalahan tersebut. Dan Pak Anies Baswedan kembali punya power gitu loh, didukung oleh partai. Karena nanti kalau Pak Anies tidak didukung oleh partai yang mungkin punya basis dukungan yang sangat kuat seperti PKS, ya jalannya Pak Anies Baswedan itu akan berat gitu loh. Ya nggak? Ya makanya penting partai. Bisa jadi nanti Nasdem akan mendukung lagi. Saya yakin itu. PKS, Nasdem itu akan bersatu lagi. Kita nggak tahu PKB nih. Karena PKB ini ya di situ bisa gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Ya. Nah, nanti kalau mereka bersatu, Gerindra, PKB melawan partainya Jokowi, nah itu lebih seru lagi kan. Nah, kita nggak tahu
kedepannya kayak gimana. Oke, itu saja sahabat Enris cuap-cuap pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan saya kurang tepat. Sekali lagi, kalau ada analisa saya yang kurang tepat, silahkan ditambahkan, silahkan dikoreksi. Jadi kita di channel YouTube Enris Media ini belajar gitu ya, belajar menganalisa berita dan politik yang terjadi saat ini. Ya, saya jujur aja mulai tertarik dengan langkah-langkah politik sejak saya sering nonton film serial Turki Kuruluş Osman. Jadi siasah politik itu penting ya untuk kita belajar ya kan guys. Oke guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Sawadis, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.